Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 3 September 2023. Saudaraku, mari kita kembali mau mengucap syukur di dalam doa di pagi yang cerah ini, saudara, kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan kedua Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dan Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang anak saudara yang baru berumur 10 tahun. Selalu ingin menyenangkan hati ibunya. Setiap selesai bermain, si anak ini selalu membereskan mainannya. Kalau ibunya lelah, saudara, si anak ini memijat kaki tangan si ibu. Dan jika pulang sekolah tanpa disuruh, si anak ini belajar serta membantu membereskan rumah yang berantakan. Sebagai anak Bapa di surga pun, saudara, kita seharusnya pun dapat menyenangkan hati Bapa. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Bapa? Yaitu melakukan kehendaknya, saudara. Mau mempersembahkan tubuh secara utuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Seperti Paulus menasihati kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Saudaraku, ayat ini saudara mau menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kekristenan hidupnya tidaklah hanya sebatas rajin ibadah ke gereja setiap minggu, rajin komsel pelayanan, saudara. Kekristenan juga mencakup perilaku keseharian kita. Di mana dalam perilaku keseharian kita ini, saudara, harus mencerminkan karakter dari Yesus Kristus, yaitu mengasihi, memaafkan, hidup kudus, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Hidup kekristenan, saudara, juga harus dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita, baik di sekolah, pergaulan, komunitas kita, hingga pekerjaan. Hidup kekristenan, saudaraku yang terkasih, yang mau menyenangkan hati Tuhan merupakan irama hidup orang percaya yang tidak boleh berhenti sampai kapanpun, saudara. Bahkan sampai di kekekalan. Sering kita mengatakan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang merasa sudah menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi aktivis gereja. Telah melayani begitu banyak di lapas-lapas. Mengunjungi orang sakit, orang jompo, orang yatim piatu. Berfokus di dalam kegiatan gereja semata. Ada juga yang berpikir dengan memberi uang dalam jumlah besar. Maka hal tersebut sudah dapat mewakili hidupnya, dapat menyenangkan hati Tuhan. Tentu saudara, hal itu bukanlah tolak ukurnya. Jika hidupnya belum dapat mengasihi dan memaafkan, sekali lagi saya ingin tegaskan saudara, jika hidupnya belum dapat mengasihi dan memaafkan, maka orang itu belum menyenangkan hati Tuhan. Saat ini dunia sedang berada di masa-masa akhir. Oleh karena itu Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya harus berusaha untuk mengerti akan kehendaknya. Nasihat itu pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Kita dinasihati, saudara, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Namun banyak sekali dari kita yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan ini.
Sehingga kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan lebih memilih menuruti keinginan daging, saudara. Pada jelas dinyatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Dan barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia 6 ayat 8. Dinasihati pula, saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempunyai pemahaman bahwa konsep ibadah yang benar, saudara, adalah berbicara tentang hidup kita. Ibadah yang kita jalani akan menyenangkan Tuhan atau tidak, itu bergantung dari persembahan hidup kita secara pribadi. Jadi, yang Tuhan lihat pada saat kita beribadah adalah kita datang mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan bagaimana sikap kita, keseharian kita, saudara. Yang kudus bukan berarti kita tidak punya dosa, saudaraku, tetapi mempunyai pemahaman bahwa kita harus mempersiapkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Benar-benar fokus dan serius di dalam ibadah. Artinya, pada saat ibadah yang kita cari adalah Tuhan. Bukan berkat. Sekali lagi saya tegaskan, bukan berkat, saudara. Tetapi yang kita cari adalah Tuhan. Yang kita kejar adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan mukjizat seperti yang dikejar oleh saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, yang berkenan kepada Allah, saudara, berarti ibadah yang kita jalani ini memuaskan atau sesuai maunya Tuhan. Bukan kemauan kedagingan kita. Sehingga hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Nah, bagaimana kita saat ini, saudara? Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Selanjutnya dinasihati kita sebagai langkah selanjutnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Ayat ini, saudara, mau mengingatkan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena hasil dari ibadah menjadikan kita tidak sama dengan dunia, saudara. Artinya, tidak ada lagi jejak duniawi atau kedagingan di dalam kehidupan kita ini. Maka langkah selanjutnya yang harus kita capai adalah kita harus menjadi sama, serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya kita bisa menjadi sama atau serupa dengan Kristus sehingga jejak duniawi atau kedagingan tidak ada pada kita lagi? Caranya adalah melalui perubahan total oleh pembaharuan akal budi, hati, pikiran, dan kehidupan kekristenan kita yang diperbaharui oleh Roh Tuhan. Kita harus hidup di dalam pertobatan, yaitu pertobatan sejati. Janganlah dalam menyenangkan hati Tuhan, di dalam beribadah, hidup kita penuh keberpura-puraan, saudara. Hendaklah kasih itu jangan kita pura-pura, saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Saudaraku yang terkasih, perenungan minggu hari ini, saudara, dinasihati oleh Paulus agar kita dapat mengalami atau mengenal akan kehendak Tuhan. Jika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita akan mudah kecewa di dalam mengiringi Dia. Banyak saudara orang Kristen yang tidak lagi bersemangat mengiringi Tuhan karena orientasi mereka
hanya berfokus pada berkat, berkat, dan berkat atau materi. Kalau itu yang menjadi tujuan kita dalam mengikuti Tuhan, berhati-hatilah saudara. Sebab kita nanti akan kecewa. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Jika pengiringan kita akan Tuhan didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dan sampai kapanpun kita tidak akan kecewa, apalagi sampai mundur, saudara. Kita dinasihati untuk dapat mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita harus bertobat, saudara. Kita harus berubah, tidak lagi mau turut dunia. Kita harus hidup dalam pembaharuan, di dalam pertobatan sejati, hidup dalam roh yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu hidup dalam pimpinan roh agar berkenan di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persikapan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.